Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Pertama Raja-Raja. Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahiya, orang Silo itu, mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru. Dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahiya memegang kain baru yang di badannya. Lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo. Dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi, 1 suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Allah, bukakanlah hati kami, agar kami memperhatikan sabda anak-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Kemudian, Yesus meninggalkan pula daerah Tirus, dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata. Artinya, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu, ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun. Tetapi, makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar. Yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Bacaan Injil hari ini, Yesus menyembuhkan orang tuli. Telinga dan lidah dan mulut kita termasuk panca indera sangat penting selain mata. Sebab, sedikit saja mengalami gangguan, maka terjadi ketidakseimbangan dalam hidup kita. Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap di sekitar Danau Galilea, di daerah Dekapolis. Dari peristiwa ini, kita bisa menarik suatu pelajaran penting bagi hidup kita. Bahwa Tuhan menyembuhkan kita. Supaya, pertama, di dalam diri kita
tidak dirasuki roh-roh dunia dan roh jahat atau setan. Tetapi Roh Kudus menguasai diri kita untuk memberikan kehidupan. Bapak Ibu terkasih, mari kita baca 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Bapak Ibu, mari kita baca juga 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kedua, telinga kita mendengar suara Tuhan, bukan suara iblis atau suara-suara lain. Ketiga, mulut kita memberitakan Injil dan memuji Tuhan, bukan memberitakan kejahatan, keangkuhan, kesombongan. Bapak Ibu, mari kita baca Yesaya pasal 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Mari kita baca juga Mazmur pasal 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Telinga, dengarlah sesuatu yang membangun rohani kita, dan menjauhlah dari suara yang membangkitkan keinginan daging, yang berpotensi melemahkan rohani kita. Khusus bagi konselor, setelah mendengar curhat dari orang konseling, sama dengan konsele, dan menyelesaikan tugas, maka buanglah semua yang telah didengar dan tidak disimpan di memori pikiran. Biarlah telinga ini terngiang-ngiang hal-hal yang rohani dan hal-hal kebaikan saja, supaya pikiran menjadi tenang dan hati menjadi bersih. Lidah, bicaralah hal-hal yang membangun rohani dan menyejukkan hati yang mendengar. Hindarilah bicara yang menimbulkan perselisihan dan lebih baik tidak bicara, daripada berbicara tetapi menyakiti orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Yakobus pasal 3 ayat 9-10a. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, semoga kita menjaga telinga, mulut atau lidah, dan mata kita dari hal-hal yang Tuhan tidak berkenan kita lakukan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.